Haleluya, merdeka. Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia hari ini yang ke-80 tahun. Dan marilah kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita bersyukur kita ada di negara ini dan kita bisa memuji Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Nikmati kemerdekaan kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersyukur melalui pujian yang akan kita nyanyikan. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang telah menyelamatkan jiwaku. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih-Nya yang menyelamatkan kita, yang memerdekakan hidup kita dari ikatan-ikatan dosa. Haleluya. Oh Yesus, Puji Tuhan. Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Haleluya. Perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Betapa kagum kami melihat perbuatan kasih-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Kuasa-Mu sungguh nyata atas kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik untuk keberadaan kami sampai hari ini. Semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena pertolongan Tuhan yang indah. Tuhan Yesus yang baik. Di pagi hari ini Bapa, kami anak-anak-Mu datang menyembah Engkau, meninggikan akan Engkau Tuhan. Kami rindu Roh Kudus hadir melawat setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Yesus. Kami mulaikan ibadah kami dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh darah Yesus, biarlah kita mau terus bersuka cita oleh karena keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan. Mari, hari ini kita senangkan hati Tuhan dengan puji-pujian kita. Kita nyanyikan pujian, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Haleluya. Dia mati bagiku,
Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Puji Tuhan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita Haleluya. lebih dari Haleluya. pemenang. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang oleh karena kuasa salibnya. Sekalipun kita adalah orang-orang yang menang, yang sudah dimerdekakan, tetapi firman Tuhan katakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu sebabnya biarlah kita tetap berlindung di dalam sabdanya Tuhan, tetap berlindung di dalam firman Tuhan, tetap berlindung di dalam Tuhan saja. Kita nyanyikan pujian, baik berlindung terus dalam cintanya Allah. Baik berlindung terus dalam cintanya Allah. Baik berlindung terus dalam naungan Tuhan. Di sana jiwa
dalam Tuhan. Saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Dari firman Tuhanlah kita akan diajar. Dari firman Tuhanlah kita akan dikuatkan. Dari firman Tuhanlah kita akan mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Itu sebabnya kita meminta kepada Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku. Nyanyikan pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Benar Tuhan, firman-Mu lah yang menyelidiki setiap hati kami, menegur kami, mengingatkan kami ya Tuhan, untuk kami tetap terus berada di dalam jalan-jalan Tuhan. Tuhan tolong kami, sebentar kami akan dengar lagi kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itu kekuatan juga bagi kami ya Tuhan. Firman-Mu itu berguna bagi kami, untuk kami tetap ada di dalam kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu berfirmanlah bagi kami, berbicara bagi kami pada saat ini ya Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu yang Tuhan sudah siapkan untuk melayani kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami sama-sama diberkati melalui kebenaran firman-Mu saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu dan kami siap untuk dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Merdeka. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita sebagai bangsa Indonesia merayakan 80 tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya sudah 80 tahun kita menikmati kebebasan lepas dari penjajahan dan dengan pemerintahan yang dibentuk sendiri oleh rakyat dan bangsa ini, kita bisa menentukan nasib kita sendiri dan kita menentukan masa depan kita sendiri.
menjadi perjuangan yang berat untuk mendapatkan kemerdekaan itu. Tetapi masih merupakan perjuangan kita semua untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang berguna, sehingga kita boleh mendapat perhatian dan diakui sebagai bangsa yang berdaulat oleh seluruh dunia ini. Dan kita percaya bahwa kemerdekaan itu merupakan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan sehubungan dengan itu, pada hari ini, tema yang akan diangkat untuk pemberitaan firman Allah berjudul kemerdekaan yang sesungguhnya. Kenapa kemerdekaan yang sesungguhnya? Karena sekalipun sebagai bangsa, sebagai negara kita sudah merdeka, sebagai pribadi kita sudah merdeka, tetapi bagaimana dengan roh dan jiwa kita? Apakah kita memang sungguh-sungguh sudah merdeka atau masih mengalami tekanan? Sebab itu saya ajak kita bersama-sama membuka di dalam suratan 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Firman Tuhan katakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan Tuhan adalah roh. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa bagaimana peran Allah sendiri yang terlibat untuk menunjukkan dan menyingkapkan kebenaran tentang keselamatan bagi manusia. Keselamatan yang memerdekakan kita dari dosa. Jadi bukan hanya kemerdekaan secara fisik yang dialami, tapi juga secara roh dan jiwa. Dan Tuhan sendiri yang menjamin keselamatan dan kebebasan bagi manusia. Tuhan menjamin hal itu. Tapi roh Allah lah yang aktif terlibat dalam menyingkapkan kebenaran dan keselamatan tentang kebebasan dan kemerdekaan manusia itu. Roh Allah lah yang ada di dalam kita, yang tinggal di dalam kita, yang terus bergerak untuk menyingkapkan, untuk menyatakan kebenaran dari kemerdekaan dan kebebasan manusia. Pokok kita tadi katakan, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Karena kita meyakini hanya di dalam Yesus saja ada kemerdekaan dan kebebasan untuk roh dan jiwa kita. Karena pertama, Yesus membebaskan kita sebagai orang percaya dari kekuasaan dosa. Kita tahu nenek moyang kita Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Mereka terusir keluar dari Taman Firdaus. Dan sebab itu semua manusia yang lahir di muka bumi ini sudah lahir dalam keadaan berdosa. Dan karena dosa itu, maka harusnya yang menjadi bagian kita adalah kebinasaan. Kekal selama-lamanya. Neraka itu yang harusnya menjadi bagian kita. Tapi kalau kita lihat di dalam suratan Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-14, di situ dikatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Kenapa? Karena ada peran Allah dalam kehidupan kita.
Allah yang meminta Yesus sebagai anaknya yang tunggal itu masuk ke dalam dunia ini untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Sehingga kita yang berdosa ini dibeli oleh darah Yesus itu. Sehingga kita menjadi orang-orang yang merdeka. Menjadi orang-orang yang bebas, lepas dari belenggu dosa. Sehingga dikatakan kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia atau anugerah. Dan itu merupakan anugerah Allah. Keselamatan kita, kemerdekaan roh dan jiwa kita, kebebasan roh dan jiwa kita bisa nikmati karena anugerah Allah, karena kasih karunia Allah yang berlaku dalam kehidupan kita. Sebab itu, kita tidak lagi di dalam kekuasaan dosa. Kita sudah dilepaskan. Dan dengan iman kita yakin bahwa kita lepas dari dosa. Kalau kita mau menerima keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sebab itu, Yesus membebaskan kita sebagai orang percaya dari kekuasaan dosa. Hal yang kedua, mengapa hanya Yesus yang merupakan jalan untuk memerdekakan dan membebaskan kita, roh dan jiwa kita? Karena Yesus membebaskan kita sebagai orang percaya dari hukum Taurat. Tidak ada yang salah dengan hukum Taurat, karena itu juga datang dari Allah. Perintah Allah pada Musa, kemudian Musa sampaikan kepada umat atau bangsa Israel pada masa lalu. Tetapi hukum Taurat itu hanya memperkenalkan dan memberitahukan kepada umat hal-hal apa yang menyangkut dosa, hal-hal apa yang menyangkut pelanggaran, hal-hal apa yang menyangkut kesalahan. Hukum Taurat tidak menyelamatkan manusia. Hukum Taurat tidak menjadikan orang berdosa menjadi selamat. Untuk keselamatan pada masa lalu diperlukan korban binatang yang disembelih. Tetapi anugerah Allah yang tadi saya sudah sampaikan, anugerah Allah yang berlaku dalam kehidupan kita adalah dengan datangnya Yesus yang dalam firman Tuhan katakan merupakan imam agung kita. Imam besar yang agung karena Yesus dengan tubuhnya sendiri menyerahkan darahnya sendiri untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Dan pengorbanan Yesus itulah yang layak di mata Allah untuk menutupi dosa dan kesalahan manusia. Sehingga kita boleh menjadi orang yang merdeka. Kita boleh menjadi orang yang bebas. Tidak lagi terikat dengan dosa. Roma pasal yang ke-7. Ayat yang ke-6 katakan, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, roh Allah tinggal di dalam kita. Roh Allah itulah yang memperbaharui roh dan jiwa kita. Roh Allah itu yang membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Sehingga dikatakan di sini kita bisa melayani Tuhan, melayani dalam ibadah, dalam pujian, penyembahan, melayani Tuhan dalam keadaan baru. Bukan lagi sebagai manusia lama yang penuh dengan dosa. Bukan lagi sebagai manusia lama yang masih dibelenggu dengan kejahatan. Tapi sudah menjadi satu manusia baru yang merdeka. Manusia baru yang bebas. Karena Allah sudah membebaskan kita dari segala ikatan dosa. Sebab itu kita harus memberikan hidup kita dipimpin oleh roh Allah. Allah yang sudah membeli kita dengan darahnya sendiri. Yesus sudah membeli kita. Dia dikorbankan untuk menyelamatkan kita. Dan untuk kita dapat menikmati
kebebasan untuk kita dapat menikmati kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita, kita harus memberi hidup kita, diri kita dipimpin oleh Roh Allah. Sehingga kita tidak terikat lagi dengan aturan-aturan hukum Taurat yang hanya memperkenalkan apa yang salah, hanya memperkenalkan apa yang dilanggar, apa yang merupakan satu dosa. Tapi kita sudah dilepaskan dari semua dosa itu. Kita sudah dilepaskan dari semua kutukan itu. Merdeka yang sesungguhnya. Sebab itu, sekali lagi hanya Yesus yang memberikan kita kebebasan sebagai orang percaya dari hukum Taurat. Tidak lagi terikat dengan aturan-aturan lama untuk membawa korban binatang. Tetapi untuk membebaskan kita dari hukum Taurat itu dan menikmati kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Sebab itu kita minta biarlah Tuhan memimpin kita dengan roh-Nya, membawa perjalanan hidup kita dari kebenaran sampai kebenaran, sampai pada kesempurnaan. Hal ketiga, mengapa hanya Yesus yang memberikan kemerdekaan dan kebebasan? Karena Yesus membebaskan orang percaya dari belenggu ketakutan. Saudara, kita hidup di satu masa yang saya yakini intensitas ketakutan manusia semakin meningkat. Kalau dulu mungkin manusia hanya takut menjadi tua, tetapi sekarang ini banyak sekali hal yang ditakutkan. Takut akan masa depan, takut bahkan hanya untuk hari esok, untuk hidup hari besok saja. Kita takut apakah kita masih bisa hidup, apakah kita masih bisa bertahan. Kita takut dengan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kesulitan ekonomi mungkin saat ini pernah kita alami. Kesulitan untuk mencari pekerjaan. Bahkan yang sudah mendapat pekerjaan pun ada ancaman untuk diberhentikan dan lain sebagainya. Dan bertambah lagi ketakutan itu, intensitas ketakutan itu, karena melihat keadaan yang sesungguhnya terjadi saat ini. Peperangan di mana-mana. Hanya dengan alasan yang sebenarnya tidak merupakan satu alasan yang sangat mendasar. Tetapi satu negara bisa menyerang negara yang lain. Dan yang menjadi korban adalah rakyat. Orang menjadi takut. Tidak berarti bahwa ketika orang menikmati atau memiliki harta kekayaan, ketika orang memiliki kekuasaan, ketika orang menjadi terkenal, memiliki nama yang baik, dia tidak memiliki ketakutan. Tidak ada jaminan seperti itu. Semua mengalami ketakutan akan apa yang akan terjadi ke depan. Orang yang sangat kaya pun takut apa yang akan terjadi ke depan. Bagaimana mempertahankan kekayaan ini. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan, orang-orang yang belum diselamatkan akan terus dihantui oleh ketakutan ini. Sebab itu di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-15 dikatakan situ, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dengan pimpinan roh itu membawa hubungan kita dekat dengan Allah. Sehingga kita bisa memanggil Allah, ya Aba, ya Bapa. Kita memposisikan diri kita sebagai anak yang berseru kepada Bapanya. Dan Bapa mana yang tidak mengasihi anaknya? Bapa mana yang tidak memperhatikan anaknya?
Bapak mana yang tidak mau berkorban untuk anaknya? Kita tidak menerima roh perbudakan. Roh perbudakan itu yang membuat kita menjadi takut. Dikelilingi oleh kekayaan, dikelilingi oleh kekuasaan, dikelilingi oleh segala sesuatu yang dunia berikan kepada kita. Kalau kita tidak berhati-hati, maka hal itu akan memperbudak kita. Ini dipakai, kata-kata ini dipakai oleh firman Allah. Dengan kata lain, hal-hal duniawi itu memperbudak kita, sehingga membuat kita terus dalam ketakutan. Bagaimana mempertahankan kekayaan saya, bagaimana mempertahankan kekuasaan saya, bagaimana mempertahankan nama baik saya. Tidak ada ketakutan terhadap Allah. Hanya ketakutan karena ada roh perbudakan di dalam kita. Kita diperbudak oleh hal-hal duniawi. Kita tidak mau melepaskan diri kita dari kenikmatan duniawi yang diberikan oleh dunia kepada kita. Dan itu yang membuat kemudian kita menjadi takut. Dan ketakutan yang terbesar pada manusia tentunya adalah kematian. Semua orang akan bertahan untuk tetap hidup dan tidak mau sedapat mungkin menunda kematian sepanjang umur hidupnya. Sedapat mungkin dia mempertahankan kehidupannya. Walaupun memang ada orang-orang yang karena kekecewaan atau karena ketakutan yang dia alami dalam kehidupannya, kemudian mengambil langkah untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tetapi ketakutan terbesar manusia adalah kematian. Di dalam kitab Ibrani pasal yang kedua, Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-14 dan 15. Saya baca saja ya dari 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Kita menjadi anak-anak Tuhan, tetapi kita adalah manusia darah daging. Sebab itu Yesus juga menjadi manusia, supaya dia bisa mengalami apa yang dialami oleh kita sebagai manusia. Dan dengan demikian, dia ketika kematiannya itu, ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Ayat 15, dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Oleh karena pengorbanan Yesus itulah, maka ia membebaskan mereka, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang berdosa itu, membebaskan mereka dari perhambaan karena takut kepada maut. Jangan berikan diri kita diperhamba oleh kegelapan, diperhamba oleh dosa, diperhamba oleh iblis. Tapi minta kebebasan itu, minta kemerdekaan itu yang sudah menjadi bagian kita. Dan saya percaya kalau kita mempercayai, meyakini bahwa Yesus adalah juru selamat, maka tidak ada alasan bagi kita untuk takut lagi. Tidak ada alasan bagi kita untuk merasa terikat lagi. Karena kita sudah menjadi orang yang bebas, kita sudah menjadi orang yang merdeka. Alasan keempat mengapa hanya Yesus yang dapat memberikan kepada kita kemerdekaan dan kebebasan. Karena Yesus sendirilah yang membebaskan kita sebagai orang percaya dari perbudakan akan kebinasaan. Kalau kita tinggal di dalam dosa, kalau kita terus hidup dalam belenggu dosa, maka dapat dipastikan kebinasaan adalah bagian kita.
hidup selama-lamanya di neraka, kekal. Mau mati tidak bisa mati, hampir mati tapi tidak mati-mati, terus dalam siksaan, kebinasaan yang kekal. Tetapi Allah adalah Allah yang baik. Oleh kehendak Dia di dalam suratan Roma katakan, Ia telah menaklukkan segala kejahatan itu dan memberikan kepada kita pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan akan masa depan. Pengharapan akan sorga. Pengharapan akan kemuliaan Allah yang akan Dia berikan kepada kita. Yang akan kita nikmati untuk selama-lamanya. Dan karena itu, Allah sendirilah yang akan memerdekakan kita dari perbudakan kebinasaan. Allah sendirilah yang berkarya bagi kita. Allah sendirilah yang melalui rohnya itu, kalau Dia tinggal di dalam kita, roh itu yang akan memimpin kita, membawa kita, sehingga kita ketika kita menikmati kemerdekaan, kemerdekaan itulah kemudian yang membawa kita kepada kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Yang Tuhan mau berikan kepada kita. Upah yang Tuhan berikan kepada kita. Kemerdekaan yang sesungguhnya yang menjadi bagian kita. Kemerdekaan yang tidak bisa direnggut oleh siapapun. Kemerdekaan roh dan jiwa kita. Karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Sebab itu, satu misi Kristus yang harus terus diberitakan adalah, kita bisa lihat bersama-sama di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat yang ke 18 dan 19. Injil Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19. Firman Tuhan berbunyi, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi apa yang merupakan misi Kristus yang terus harus kita sampaikan, yang terus harus diberitakan, bahwa kita ada untuk menyampaikan kabar baik. Kita ditebus, kita dimerdekakan, kita dibebaskan untuk menyampaikan kabar baik. Kita ditebus dan dibebaskan untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan juga untuk memberikan pembebasan atau membebaskan orang-orang yang tertindas. Berita Injil ini harus disampaikan bagi mereka yang masih belum merdeka secara jiwa dan roh. Mereka yang masih terkungkung, mereka yang masih terbelenggu dengan dosa. Berita Injil ini harus disampaikan supaya mereka tahu bahwa ada kemerdekaan yang sesungguhnya yang Allah siapkan bagi mereka. Dan itu menjadi tugas kita untuk selalu memberitakan, menyampaikan kabar baik itu, untuk memberitakan pembebasan itu, dan memberikan pembebasan bagi orang-orang yang tertindas. Semuanya melalui pemberitaan firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kemerdekaan yang sesungguhnya bukan hanya kita bebas dari penjajahan bangsa lain, bukan hanya kita bebas secara fisik, tidak lagi di bawah tindasan dari pemerintahan lain, tetapi kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kemerdekaan dan kebebasan jiwa dan roh kita dari belenggu dan kekuasaan dosa. Sehingga dosa tidak lagi menguasai kita. Dosa tidak lagi mengikat kita. Tapi kita sudah bebas. Sehingga kita juga tidak hidup lagi terikat oleh dosa. Dan masih sangat banyak orang yang hidup terikat oleh dosa. Mereka coba membebaskan diri.
Mereka tidak tahu caranya. Mereka coba melepaskan ikatan mereka dari dosa. Mereka tidak tahu caranya. Tadi saya sudah sampaikan, misi Kristus adalah yang harus terus kita sampaikan adalah menyampaikan kabar baik kepada mereka. Karena Allah telah mengutus kita. Allah sudah menjadikan kita sebagai orang yang merdeka, sebagai orang yang percaya, supaya dengan kemerdekaan itu kita juga boleh menyampaikan kabar keselamatan itu, kemerdekaan yang bisa diraih oleh orang-orang yang masih terikat oleh dosa. Mereka yang masih terbelenggu oleh kuasa-kuasa jahat itu. Kita yang sudah dibebaskan, kita sudah menerima keselamatan selamanya. Kita juga harus ingat bahwa keselamatan itu juga menjadi bagian dari orang lain. Keselamatan itu tidak hanya bagi kita sendiri. Kematian Yesus di kayu salib bukan hanya untuk menyelamatkan kita sendiri, tapi untuk menyelamatkan seluruh dunia. Dan untuk itu menjadi tugas kita. Kita yang sudah menikmati kemerdekaan secara fisik, bangsa dan negara kita sudah merdeka, tetapi kita juga sudah merdeka roh dan jiwa kita, karena kita sudah lepas dari kebinasaan. Karena kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Karya Allah sudah berlaku dalam kehidupan kita. Sebab itu biarlah kita juga dipimpin oleh roh Allah dan mulai memberitakan kabar baik itu kepada orang lain. Sebagai ayat yang terakhir di dalam Roma pasal yang ke-8, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-2, Roma pasal 8 ayat kedua katakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh itu sudah membebaskan kita. Roh yang memberikan hidup itu memerdekakan kita. Sehingga kita benar-benar mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Karena apa? Kita merdeka di dalam Kristus, merdeka dan lepas dari hukum dosa, lepas dari hukum maut. Tidak ada lagi alasan bagi kita untuk takut. Semua orang akan mengalami kematian. Tapi kalau kita hidup dipimpin oleh roh, sebagai orang-orang yang merdeka, roh dan jiwa kita tahu kalau kita, waktunya datang bagi kita, Tuhan menjemput kita akan berpindah ke tempat yang jauh lebih aman, jauh lebih mulia dari apa yang kita nikmati di dalam dunia ini. Dan kemerdekaan, kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam roh dan jiwa kita, itu kita akan nikmati sebesar-besarnya, sepuas-puasnya dalam kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Sebab itu bebaskan diri saudara dari ikatan dosa. Bebaskan diri saudara dari belenggu dosa. Ikatan kuasa-kuasa jahat yang mau mengikat kita. Dan bagi kita yang sudah percaya, menjadi kewajiban kita menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan Yesus menolong kita. Roh Kudus memberikan kemampuan dan keberanian kepada kita untuk menyampaikan hal yang benar ini. Kemerdekaan sudah menjadi bagian kita. Kebebasan menjadi bagian kita. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita sudah mengikuti firman Tuhan. Dan kita akan bersatu dalam doa dengan sukacita berterima kasih kepada Tuhan untuk 80 tahun kemerdekaan yang sudah kita nikmati sampai saat ini. Dan menjadi tugas kita juga sebagai orang-orang percaya untuk memberitakan kabar baik itu bagi mereka yang belum mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan jiwa dan roh mereka. Tuhan menolong kita semua. Sukacitaku penuh
bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh. Kita memuji Tuhan, kita bermazmur bagi Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang berlaku dalam hidup kita. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku, Haleluya. darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Haleluya. Haleluya. Bersyukur untuk darah Yesus yang sudah dikorbankan, tercurah untuk penebusan dosa kami, sehingga kami yang harusnya binasa boleh mewarisi kerajaan yang kekal, sehingga kami tidak hanya mengalami kemerdekaan secara fisik saja, tapi kami boleh mengalami kemerdekaan roh dan jiwa kami. Haleluya. Itu yang membawa kami ke dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk anugerah yang berlaku dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya.
besar kasih Allah berlaku bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kemerdekaan sesungguhnya yang sudah kami nikmati saat ini. Haleluya. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Haleluya. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah yang sudah membebaskan kami. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Terima kasih. Ku dijadikan Jadi ciptaan yang baru. Haleluya. 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 Menyanyikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan biarlah manis kau dengar, Dan manis dengar pujian kami. manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada-Mu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya. Hati kami penuh dengan sukacita Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang berlaku bagi kami semua, bagi bangsa Indonesia. Sudah 80 tahun Tuhan sudah anugerahkan kemerdekaan bagi kami, sehingga kami boleh menjadi bangsa seperti saat ini. Kami percaya semua adalah kebaikan Tuhan yang berlaku. Sebab itu Tuhan, tidak ada hal yang cukup yang dapat kami berikan kepada Tuhan untuk membalas kebaikan Tuhan. Hanya ucapan syukur dan terima kasih kami yang keluar dari mulut kami, berasal dari dalam hati kami, untuk semua yang sudah kami nikmati. Sebab itu Tuhan, peliharalah bangsa Indonesia ini, bangsa yang besar ini dalam tangan Tuhan. Jaga bangsa ini Tuhan, tetap dalam satu kesatuan,
di bawah pemerintahan yang sah Tuhan. Biarlah Tuhan juga mengulurkan tangan untuk menolong semua yang ada, semua yang masih diperlukan oleh bangsa ini dalam memajukan rakyatnya. Tuhan, tolong pemerintah bangsa kami, berikan hikmat akal budi, berikan hati yang takut akan Engkau untuk mengakui bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas dunia ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus juga untuk keselamatan jiwa yang sudah menjadi bagian kami. Sehingga kami boleh menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya. Karena Tuhan sudah memerdekakan roh dan jiwa kami. Bukan hanya tubuh kami, tetapi seluruh kehidupan kami. Tuhan sudah merdekakan melalui kematian Yesus di kayu salib. Dan sebab itu biarlah kami juga selalu menghargai pengorbanan Yesus dalam kehidupan kami. Karena itulah yang sudah memerdekakan, membebaskan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kehidupan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan juga memakai kami dimanapun kami berada. Untuk menyebarkan, menyampaikan kabar baik itu kepada banyak orang. Untuk memberitahukan kepada mereka bahwa kemerdekaan jiwa dan roh juga boleh menjadi bagian mereka. Kalau mereka menerima Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah online yang Tuhan berkati saat ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan sekarang saudara-saudara, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan, pemeliharaan dan kuat kuasa Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita terima berkat ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua kita yang percaya berkata, amin.